Kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan materi SKB CPNS Fisioterapi tahun 2021, di mana soal-soal di bawah ini ada beberapa saya dapatkan berdasarkan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Menpan RB tahun 2021 dan FR tahun lalu ya. Jadi soal ini kebanyakan saya dapatkan pada FR tahun lalu, yaitu tahun 2018 hingga tahun 2020. Oke, untuk soal yang pertama, instrumen pengukuran kemandirian lansia berfungsi mengukur kemandirian fungsional dalam hal perawatan diri dan mobilitas dengan sistem penilaian yang didasarkan pada kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri adalah, ini instrumen pengukuran ya. A. GMFM, B. XOTR, C. MMT, D. Indeks Bartel, E. Indeks fungsional. Jawabannya adalah D. Indeks Bartel. Jadi instrumen pengukuran ini dilakukan untuk kemandirian para lansia, di mana indeks Bartel adalah instrumen pengukuran kemandirian lansia, yaitu mengukur kemandirian fungsional. Interpretasi hasil menurut Bartel adalah jika total nilai indeks 100, maka disebut yang pertama adalah dependen total jika skor itu 0 sampai 20, kemudian nomor 2 dependen berat, skornya 21 sampai 40. Kemudian yang ketiga dependen sedang, skornya 41 sampai 60. Yang keempat dependen ringan, skornya 61 sampai 90. Yang kelima mandiri, skornya 91 sampai dengan 100. Soal kedua, suatu jenis pengukuran klinis untuk mengevaluasi perubahan fungsi gross motor pada penderita CP, pemeriksaan aktivitas fungsional dilakukan untuk menilai tingkat kemandirian anak. Apakah anak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, dibantu sebagian atau sepenuhnya oleh orang lain, adalah pengukuran dengan A. Gross Motor Function Measure atau GMFM, B. MMT, C. XOTR, D. Gross Motor, E. Fine Motor Function Measure atau FMFM. Nah, jawabannya adalah A. Gross Motor Function Measure atau GMFM. Jadi GMFM ini digunakan untuk pemeriksaan fungsi gross motor atau motorik kasar pada penderita CP, salah satunya. Ada 88 instrumen pemeriksaan dalam GMFM. Nah, ini ada A, B, C, D, E ya. Nanti bisa teman-teman baca. Kemudian penilaian GMFM terdiri dari 4 skor, yaitu nilai 0 tidak dapat melakukan atau tidak inisiatif, nilai 1 dapat melakukan tapi awalnya saja, nilai 2 dapat melakukan sebagian, nilai 3 dapat melakukan semuanya. Jadi ada 4 skor ya, dengan nilai 0, 1, 2, dan 3. Soal yang ketiga, derajat spastisitas pada pasien yang mengalami lesi pada sistem saraf diukur dengan menggunakan skala A. MMT, B. Skala Ashworth, C. GMFM, D. Skala XOTR, E. Skala Borg. Jawabannya adalah B. Skala Ashworth. Ada 6 skor penilaian skala Ashworth. Untuk nilai 0 itu tidak dapat peningkatan tonus otot, tidak ada peningkatan tonus otot. Nilai 1 ada peningkatan sedikit tonus otot ditandai dengan terasanya tahanan minimal pada akhir LGS pada waktu sendi digerakkan fleksi atau ekstensi. Nilai 2 ada peningkatan sedikit tonus otot ditandai dengan adanya pemberhentian gerakan dan diikuti dengan adanya tahanan minimal sepanjang sisa LGS, tetapi secara umum sendi tetap mudah digerakkan. Nilai 3, peningkatan tonus otot lebih nyata sepanjang sebagian besar LGS, tetapi sendi masih mudah digerakkan. Nilai 4, peningkatan tonus otot sangat nyata, gerak pasif sulit dilakukan. Kemudian skor 5, sendi atau ekstremitas kaku, rigid, pada gerakan fleksi atau ekstensi. Nah, ini merupakan 6 skala penilaian skala Ashworth. Soal yang keempat, penilaian menggunakan skala XOTR dengan kriteria penilaian pada R yaitu sebagai berikut. Jadi R ini maksudnya adalah A. Kekuatan otot normal, B. Tidak ada kontraksi otot, C. Terdapat kontraksi otot dan sedikit gerakan, D. Terdapat refleks. Nah, jawabannya adalah
D. Terdapat refleks. Jadi R itu adalah terdapat refleks. Pada kelemahan tonus postural, pengukuran dengan menggunakan skala XOTR, yaitu pengukuran pada semua anggota gerak badan, termasuk ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, dengan kriteria penilaian sebagai berikut. X itu adalah kekuatan otot normal, O adalah tindakan kontraksi otot, O adalah tidak ada kontraksi otot, T adalah terdapat kontraksi otot dan sedikit gerakan, R adalah terdapat refleks. Soal yang kelima, suatu metode screening pada kelainan perkembangan pasien dengan prosedur pemisahan sebagai berikut. Ini merupakan prosedur pemisahannya ya. Yang A itu menetapkan umur kronologis pasien terlebih dahulu dengan menanyakan tanggal lahir pasien yang akan diperiksa dengan menggunakan patokan 1 bulan sama dengan 30 hari, 12 bulan dalam 1 tahun. Yang B, apabila dalam perhitungan umur kurang dari 15 hari, maka dibulatkan ke bawah. Namun jika sama dengan atau lebih dari 15 hari, maka dibulatkan ke atas. Nah, kriteria yang C-nya adalah tarik garis berdasarkan umur kronologis yang memotong garis horizontal tugas perkembangan pada formulir DDST. Adalah pemeriksaan perkembangan A. Ashworth, B. XOTR, C. GMFM, D. DDST. Jawabannya adalah D. DDST. DDST ini merupakan panjangan dari Denver Developmental Screening Test, yaitu metode pengkajian yang digunakan secara luas untuk menilai kemajuan perkembangan pada anak. Soal yang keenam, otot yang berkontraksi pada saat tubuh melakukan gerakan seperti berjalan, berlari, merupakan pengertian dari A. Tonus otot, B. Tonus postural, C. Hipertonus, D. Hipotonus, E. Kontraksi. Jawabannya adalah B. Tonus postural. Dalam menentukan tonus postural, tidak hanya menggunakan gerakan aktif atau pasif, melainkan dengan mengamati reaksi postural. Dengan cara ini, kita dapat sekaligus melihat sejauh mana tonus abnormal tersebut mengganggu gerakan atau aktivitas serta bagian mana yang lebih diprioritaskan. Adapun kualitas tonus otot dapat berupa yang pertama adalah hipotonus normal dan hipertonus. Yang kedua, extensor atau flexor lebih dominan. Yang ketiga, jenis spastik, atetoid, ataksia, atau campuran. Soal yang ketujuh, teknik PNF untuk stretching pada fraktur adalah A. Hold relax, B. Rhythmic initiation, C. Stretching, D. Inhibition facilitation, E. Contract relax. Jawabannya adalah A. Hold relax. Teknik peregangan yang digunakan untuk meningkatkan elastisitas otot dan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi adalah hold relax. Itu merupakan bagian dari tipe PNF stretching. Jadi teknik stretching pada fraktur yang paling efektif dan paling bagus adalah hold relax. Soal ke-8, tes yang terbaik untuk memprediksi risiko jatuh pada lansia merupakan pengertian tindakan Berg Balance Scale. A. TUGT, Time Up and Go Test. B. The Stand on One Leg Test. C. The Sharpened-Romberg. D. Functional Scale. E. Berg Balance Scale. Jawabannya adalah E. Berg Balance Scale. Nah, di sini di soalnya sudah ada jawabannya sekalian ya. Jadi, tes yang terbaik untuk memprediksi risiko jatuh pada lansia itu adalah Berg Balance Scale. Nah, ini soal-soal ini sering keluar pada FR tahun lalu. Jadi, tes klinis yang banyak digunakan untuk mengukur kemampuan keseimbangan statis dan dinamis seseorang yang terdiri dari 14 perintah yang dinilai dengan menggunakan skala ordinal untuk mengukur keseimbangan baik secara statis maupun dinamis pada lansia dan menentukan risiko jatuh pada lansia, yaitu risiko jatuh rendah, sedang, atau tinggi. Soal yang ke-9, alat ukur tes keseimbangan postural mengukur kecepatan terhadap aktivitas yang mungkin menyebabkan gangguan keseimbangan adalah merupakan alat ukur untuk A. TUGT, Time Up and Go Test, B. The Stand on One Leg Test, C. The Sharpened-Romberg, D. Functional Scale,
Work Balance Scale. Nah, jawabannya adalah A. TUGT atau Time Up and Go Test. Jadi Time Up and Go Test ini adalah untuk tes keseimbangan postural, mengukur kecepatan terhadap aktivitas yang mungkin menyebabkan gangguan terjadinya keseimbangan. Oke, sekian dan terima kasih.